siapa saja yang mengurusi urusan kaum muslimin. Berarti ini adalah seorang pemimpin ya. Siapa saja yang mengurusi urusan kaum muslimin. Syai'an, sedikit saja. Fahtajaba duna khallatihim. Lalu dia mengabaikan duna khallatihim. Kebutuhan rakyatnya diabaikan. Hajatihim, hajat-hajat rakyatnya dia telantarkan. Rakyat punya hajat kepada air, dia tak urus. Rakyat punya hajat kepada listrik, dia tak urus. Rakyat punya hajat kepada transportasi, dia tidak urus. Rakyat punya hajat kepada pendidikan, dia tidak urus. Kalau dia urus, dia akan ambil keuntungan dari situ. Dia akan mengambil kekayaan dari situ. Dia akan mengambil kemenangan duniawi dari situ. Wafaqatihim, dan penguasa ini tidak peduli dengan keadaan kemiskinan rakyatnya. Maka apa kata Rasulullah? Ihtajaballahu anhu yaumal qiyamah. Allah juga kelak akan menutup diri dari penguasa yang macam ini pada hari kiamat. Penguasa yang menelantarkan rakyatnya. Jadi ada penguasa yang menelantarkan rakyatnya. Dua, ada penguasa yang mempersusah, mempersulit rakyatnya. Tiga, ada rakyat yang menzalimi rakyatnya. Empat, ada penguasa yang menolak untuk menegakkan syariat Allah atau hukum Allah kepada rakyatnya. Ini 4 tipe penguasa. Maka bagaimana perlakuan Allah untuk mereka kelak pada hari kiamat? Di padang mahsyar. Jadi kita tidak cerita tentang neraka. Kita cerita tentang kondisi para penguasa di padang mahsyar. Bukan di dalam neraka. Karena memang sangat banyak. Kata Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'rajnya, aku melihat mayoritas isi neraka dari kalangan umatku adalah kalangan para penguasa. Apakah mereka tidak beriman dulu di dunia? Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka kurang amal soleh? Mereka rajin beramal soleh. Lalu kenapa kebanyakan ahli neraka itu dari kalangan penguasa? Padahal mereka beriman, padahal mereka punya amal soleh. Ternyata terjawab ya. Mayoritas mereka satu, dulu di dunia mereka menelantarkan rakyatnya yang susah. Mereka membiarkan rakyatnya yang miskin. Mereka tidak menutupi hajatnya. Mereka membiarkan rakyatnya tak bisa bersekolah. Kesusahan makan. Hajat-hajat asas hidupnya dibiarkan oleh penguasa ini. Yang kedua, penguasa yang mempersulit, mempersusah rakyatnya. Harga-harga dibiarkan melambung. Pajak mencekek di mana-mana. Biaya ini dan biaya itu menjadi sangat banyak. Seharusnya dia berpikir keras, bekerja siang dan malam, bagaimana beban-beban rakyat tidak menjadi banyak. Ini segala macam cara diperbanyak untuk mengepung beban rakyat. Maka penguasa yang macam ini menjadi penguasa yang teramat sangat malang di hari kiamat kelak. Penguasa yang ketika di dunia, taunya hanya membebani rakyat dengan hutang, membebani rakyat dengan pajak, membebani rakyat dan memburu mengejar rakyat dengan beban-beban yang sangat-sangat jahat. Dan yang ketiga, penguasa yang ketiga, yaitu penguasa yang tidak mau menerapkan, penguasa yang zalim ya, penguasa yang zalim. Bagaimana penguasa yang zalim? Inilah penguasa-penguasa yang semena-mena kepada para ulama, semena-mena kepada Islam, kepada umat Islam, kepada orang-orang lemah, main rampok rampas saja harta orang, main rampok rampas saja tanah orang, dan menggarap milik yang bukan milik mereka, tapi ini milik kaum, ini milik ulayat, ini adalah milik tanah leluhur, tanah pusaka, tetapi mereka main rampok rampas. Yang keempat barulah penguasa yang tidak mau menjalankan hukum Allah atau syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penguasa yang seperti ini, mereka yang keempat-empatnya, kita dengarkan kata Rasulullah SAW berikut ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis nomor 2599 dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim nomor 7171. Man waliya min umuril muslimina syai'an, siapa saja yang mengurusi urusan kaum muslimin.
Berarti ini adalah seorang pemimpin ya. Siapa saja yang mengurusi urusan kaum muslimin, syai'an, sedikit saja, fahtajaba duna khallatihim, lalu dia mengabaikan duna khallatihim, kebutuhan rakyatnya diabaikan, hajatihim, hajat-hajat rakyatnya dia telantarkan. Rakyat punya hajat kepada air, dia tak urus. Rakyat punya hajat kepada listrik, dia tak urus. Rakyat punya hajat kepada transportasi, dia tidak urus. Rakyat punya hajat kepada pendidikan, dia tidak urus. Kalau dia urus, dia akan ambil keuntungan dari situ. Dia akan mengambil kekayaan dari situ. Dia akan mengambil kemenangan duniawi dari situ. Wafaqatihim. Dan penguasa ini tidak peduli dengan keadaan kemiskinan rakyatnya. Tak peduli dia. Rakyatnya telantar, menengadahkan tangan di mana-mana, ya mengenai sampah, dia tidak peduli. Dia biarkan rakyatnya dalam keadaan seperti itu. Rakyatnya banyak tidak bisa menyekolahkan anaknya, rakyatnya banyak yang kekurangan kehidupan, ya pakan pangannya segala macamnya, dia tak peduli. Rakyatnya banyak yang buat tenda-tenda untuk bertahan hidup di bawah jembatan, dia tidak peduli. Maka apa kata Rasulullah? Ihtajaballahu anhu yaumal qiyamah. Allah juga kelak akan menutup diri dari penguasa yang macam ini pada hari kiamat. Allah juga menutup diri, padahal dia mencoba-coba mencari-cari cara untuk bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah. Allah tak peduli, Allah tak mau dengar, Allah tak mau lihat, Allah tak mau diajak bicara oleh orang ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, duna khallatihi wa hajatihi wa faqrihi wa faqatihi. Semua hajatnya, semua kemiskinannya, semua kepapaannya pada hari kiamat Allah tidak peduli. Ini penguasa-penguasanya ya. Nah, coba kita lihat pada hari ini penguasa model ini yang sekarang banyak berkuasa di dunia. Penguasa yang macam ini yang mempersulit rakyat, yang menyusahkan rakyat, yang memberatkan beban rakyat, ya, yang menelantarkan rakyat, bahkan yang anti kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, yang zalim kepada rakyat, kepada para ulama, yang zalim kepada Islam dan kaum muslimin. Penguasa macam ini, walaupun dia haji tiap tahun, walaupun dia bangun masjid tiap kota di seluruh Indonesia, walaupun derman dan sedekahnya banyak luar biasa, tapi dia zalim pada rakyatnya, atau dia menelantarkan rakyatnya. Ya Allah, masih ingatkah kita kisah Umar bin Khattab? Bagaimana Umar bin Khattab menangis dia ketika dia tahu ada seorang ibu yang berusaha menenak bobokkan anak-anaknya, yang anak-anak itu sudah berhari-hari tak makan. Ibu itu cuma merebus batu. Setelah Umar tahu bahwa ibu itu masak batu agar anak-anaknya bisa tidur, maka Umar bin Khattab bilang, bagaimana pandangan ibu dengan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin kalian? Apa kata ibu ini? Saya akan tuntut dia pada hari kiamat. Ya, dia tak tahu apa keadaan saya hari ini. Ya Allah, menangis Umar bin Khattab. Lalu dia pulang cepat bersama Abu Musa al-Asy'ari. Masuk, dia langsung membuka pintu gudang makanan Baitul Mal kaum muslimin. Dia pikul dengan bahunya sendiri makanan, bahan-bahan makanan dan sebagainya. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Saya saja. Kata beliau, apa kamu bisa memikul ini nanti pada hari kiamat? Biarkan saya. Amirul Mukminin, penakluk 2/3 dunia. Dengan tangannya sendiri dia memikul kebutuhan rakyatnya. Lalu diantarkan ke tempat ibu itu. Dan akhirnya dia berkata, saya adalah Umar bin Khattab. Ini adalah tipe penguasa yang benar. Dan Umar berkata, saya paling awal lapar kalau terjadi kelaparan pada rakyat saya. Saya paling terakhir kenyang kalau seandainya rakyat saya bisa makan. Ya Allah, inilah penguasa. Tapi bandingkan sekarang, betapa banyaknya penguasa. Dia jalan dengan mobil mewah, kemudian rakyatnya menengadahkan tangan, baju compang-camping. Banyak rakyatnya yang telah mengaduh, menjerit, mengeluh, memohon kepada bantuan pemerintah, tapi mereka tak peduli. Dia hanya sibuk dengan politik dan politik. Dia sibuk bagaimana kekuasaannya terus langgeng dan bisa terus berlanjut. Bagaimana anak keturunannya, cucu cicitnya memilih panggung politik dan sebagainya. Celaka ini penguasa-penguasa macam ini. Celaka mereka dan celaka. Mereka tidak peduli dengan keadaan rakyatnya. Apalagi ditambah dengan penguasa yang menyedot harta kekayaan rakyatnya. Merebut rampas tanah milik rakyatnya. Makanya paling celaka lagi, super celaka, direbut rampas lalu diserahkan kepada asing dan asing. Allah. Ibarat Allah yang kami muliakan, hadis tadi sudah cukup rasanya bagi kita mendapatkan panduan untuk betapa
orang-orang yang paling banyak menghuni neraka itu adalah orang yang berkuasa. Orang berkuasa. Makanya kata Rasulullah SAW, seorang yang memimpin 10 orang saja di bawahnya yang dipimpinnya. Nanti dia akan ditanya satu-satu dari yang dipimpinnya di hari kiamat. Bagaimana makan mereka? Bagaimana kesejahteraan mereka? Bagaimana kesehatan mereka? Bagaimana pakaian mereka? Bagaimana solat mereka? Bagaimana hijab mereka? Ditanya nanti pada hari kiamat. 10 orang aja. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu itu pemimpin. Dan setiap pemimpin ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat apa yang dipimpinnya. Ya, ditanya oleh Allah satu persatu. Kenapa ini pendidikannya tak jalan? Kenapa ini makannya tak ada? Kenapa ini pakaiannya membuka aurat? Kenapa ini tak pakai jilbab? Kenapa ini tak solat? Kenapa ini tak mau puasa? Kenapa? Ditanya oleh Allah 10 orang aja. Coba bayangkan ketika yang dipimpinnya 100 orang, Pak RT. Lalu naik ke atas, Pak RW, sekian kakak dalam kawasan kepemimpinannya. Lurah, berapa banyak yang dalam kepemimpinannya? Berapa yang lapar dari mereka? Lurah ini nanti dituntut oleh Allah pada hari kiamat. Berapa yang tidak berpakaian di antara mereka? Berapa yang tidak sekolah di antara mereka? Berapa yang tidak punya rumah di antara mereka? Tak punya tempat untuk berteduh dan bernaung. Ditanya lurah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lurah lo ini. Bagaimana di atas lurah? Camat. Berapa banyak kelurahan yang ada dalam kepemimpinannya? Sebenarnya jadi lurah saja sudah bisa dia menangis berhari-hari meratapi nasibnya kelak di hari kiamat. Baru lurah lo itu ya. Karena ada nanti yang tidak menutup aurat. Perempuan-perempuan yang di bawah kepemimpinannya. Ada laki-laki yang tidak mau sholat. Jangankan ke masjid, sholat juga kagak. Bagaimana nanti mereka menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah di bawah kelurahannya? Dia yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah jadi dari lurah, camat, lebih banyak lagi kelurahan yang di bawahnya. Di atas camat, bupati, wali kota, gubernur. Allah. Mereka malah berlomba-lomba, berduyun-duyun dan berbangga-bangga menjabat. Mikirnya singkat amat. Yang dia pikir cuma di dunia doang. Padahal nasibnya di akhirat, ya Allah. Ya, nasibnya di akhirat. Coba dengar bagaimana tangisan Umar bin Abdul Aziz. Seorang pengusaha sukses, cucu kandung Umar bin Khattab. Bagaimana beliau menangis sejadi-jadinya, basah baju bagian dadanya, tak mampu dia berdiri di tempat duduknya. Kenapa? Karena beliau mendengar berita resmi dah fix. Beliau diangkat oleh Ahlul Halli wal Aqdi sebagai Khalifatul Muslimin. Menangis dia. Menangis. Lidahnya mengeluarkan kata-kata, kenapa aku terlahir ke dunia? Kenapa ibuku melahirkan aku? Kenapa begini buruk nasibku? Itu yang diratapinya. Kenapa aku terlahir ke dunia? Kenapa ibuku melahirkanku? Kenapa begitu buruk nasibku? Ketika dia tertunjuk sebagai Khalifatul Muslimin. Karena mereka tahu derita apa yang akan mereka tanggung nanti di padang mahsyar. Beratnya tuntutan rakyat nanti di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Coba lihat ulama lurus mana yang di bumi ini sekarang ini mau ya ditunjuk jadi pemimpin. Semuanya pasti akan menolak. Dan memang begitu ulama, orang-orang berilman, orang-orang berilmu itu sangat takut diangkat menjadi sesuatu. Walaupun hanya guyon. Karena mereka tahu apa yang akan mereka pikul nanti pada hari kiamat. Ya, berangkat daripada hadis ini, maka teranglah oleh kita kebodohan yang muncul di akhir zaman. Orang-orang yang berbangga-bangga dan berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan. Baik, ya, karena jabatan itu seperti yang kita tahu, ya, apalagi jabatannya dengan cara membeli, dengan cara membayar, dengan cara menghabiskan uangnya. Ma'adzanallah.